Akan bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang penolong yang selalu setia dan setia untuk kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya, kita akan berkira, kita memuliakan Tuhan. Kita katakan ada satu soal. Ada satu soalku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku selamanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dialah segalanya. Dialah segalanya bagiku. Dialah segalanya besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicincin air madu yang manis oleh Allah. Tuhan Yesus baik, dicincin air madu yang manis seperti air madu dari batu karang, dicincin air madu yang manis oleh Allah. Tuhan Yesus baik, dicincin air madu yang manis, dicincin
Sekarang bersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang penolong yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu di dalamnya yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Adik-adik yang berdoa, dikasih baik-baik dan selalu kita berjalan Tuhan, juga saat Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan berkata hambamu yang ada dalam firman Tuhan ini. Jika Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam adik-adik sekolah minggu kelas tunas remaja dan kelas pelajar, apa kabar semuanya? Hari ini firman Tuhan yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu di dalam kitab Galatia. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema hari ini yang kami bagikan bagi adik-adik semua yaitu suka menolong akan menuai. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Galatia atau orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan di Galatia agar mereka selalu saling membantu atau saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga firman Tuhan mengatakan di sini bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, bagaimana kita mau memenuhi hukum Kristus kalau kita tidak bertolong-tolong? Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita terus bertolong-tolong dengan baik. Orang yang menolong itu pasti akan menuai. Ya, seperti firman Tuhan yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, jika sudah datang waktunya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Nah, jadi di sini adik-adik bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita terus menabur hal-hal yang baik. Mungkin dengan perbuatan baik kita kepada teman-teman, di teman-teman sekitar sekeliling kita, atau mungkin kita menolong, ya, kita menguatkan mereka dengan setiap firman Tuhan. Ya, mungkin adik-adik belajar atau membaca atau merenungkan firman Tuhan, ya, terus adik-adik mendapat sesuatu, ya, apalagi kalau di usia-usia kita sebagai remaja, kita pasti mempunyai banyak teman.
ya di sekitar sekeliling kita. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menolong, menopang, melindungi, merawat, merangkul mereka agar mereka hidup di dalam firman Tuhan. Nah, jadi selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita terus berbuat baik kepada teman-teman di sekitar sekeliling kita. Seperti di ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan di situ bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan kita bahwa selagi masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada teman-teman kita seiman. Mungkin di sekitar sekeliling kita ada teman-teman kita, sahabat kita, atau orang tua kita, ya, kepada orang tua kita, bahkan kawan-kawan kita di sekitar sekeliling, mungkin di sekolah atau mungkin di lingkungan masyarakat, ya. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita terus berbuat baik kepada setiap orang. Berbuat baik adalah suatu perintah Tuhan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, mari masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Amin. Contoh di dalam Alkitab yang Pamilpi bagikan bagi adik-adik semua, yaitu di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan 37. Contoh di situ yaitu orang Samaria yang bermurah hati, yang pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup?" Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat atau kitab Taurat, firman Tuhan menyatakan bahwa jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Tetapi ahli Taurat ini mengatakan kepada Tuhan Yesus, karena untuk mau membenarkan dirinya, dia mengatakan bahwa, "Siapakah sesamaku, Guru?" Tuhan Yesus mengatakan bahwa, memberi suatu perumpamaan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Ketika sampai di perjalanan, dia dihajar, dia dipukuli sampai dia mati, dia setengah mati. Setelah dia dipukuli, dihajar, dia ditinggalkan penyamun-penyamun. Ya, setelah itu ada seorang imam yang datang kepadanya. Kemudian dia melihatnya, tetapi dia menyeberang atau dia tidak merangkul orang yang dihajar habis-habis itu. Setelah itu lagi ada orang Lewi melewati tempat itu juga, tetapi dia cuma melihat dan dia menyeberang lewat seberangnya, tetapi dia tidak merawat atau merangkul orang yang sudah dihajar itu. Nah, yang ketiga yaitu ada orang Samaria yang kemudian lewat di tempat itu. Ketika dia melihat, dia merangkul dia merawat dia menaikkan ke atas keledainya, bahkan dia membawa ke tempat penginapan untuk dirawat, membalut luka-lukanya, bahkan dia merawat dengan baik sehingga dia menjadi sembuh. Nah, jadi ini anak-anak bahwa gambaran kita sebagai orang percaya, mari kita terus berbuat baik kepada setiap orang. Seperti di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-33, firman Tuhan mengatakan di situ bahwa, "Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan." Amin. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita terus menolong teman-teman di sekitar sekeliling kita. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita harus memiliki hati yang tergerak di dalam hati kita, memiliki hati yang berbelas kasihan. Nah, ini adalah contoh gambaran Tuhan Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang mengikuti, berbondong-bondong mengikuti Dia, Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin.
Nah, jadi ini gambaran bagi kita anak-anak Tuhan, apalagi kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Kita pasti memiliki banyak teman-teman di sekitar sekeliling kita. Nah, Alkitab mengajarkan kita bahwa mari kita terus berbuat baik, mari kita terus menolong teman-teman di sekitar sekeliling kita oleh hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ya, bagaimana kita mau menolong kalau hati kita tidak tergerak oleh belas kasihan. Jadi Kak Melpi harap kita sebagai anak-anak Tuhan kelas tunas remaja dan kelas pelajar, mari kita terus berbuat baik kepada setiap orang, ya. Kita terus berbuat baik kepada setiap orang seperti firman Tuhan yang sudah katakan bahwa orang yang akan menabur akan menuai, ya. Alkitab mengajarkan bahwa orang yang menabur dalam daging itu menuai kebinasaan. Dan sedangkan orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup kekal. Artinya di situ bahwa orang yang menabur dagingnya itu contohnya perbuatan dagingnya itu pesta pora, kemabukan, ya kata-kata kotor, bahkan hal-hal duniawi yang lain. Kalau menabur dalam roh di situ artinya anak-anak bahwa memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan menolong teman-teman di sekitar sekelilingnya. Nah, itu adalah gambaran orang yang menabur di dalam roh. Amin. Jadi kami berharap firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita, bahwa orang yang suka menolong akan menuai. Amin. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab Galatia, di dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datangnya waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Jadi artinya di sini anak-anak bahwa selagi masih ada kesempatan untuk kita terus berbuat baik kepada setiap orang, terutama kepada teman-teman kita di sekeliling sekitar kita. Amin. Jadi renungan kita hari ini yang kami bagikan bagi adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Katakan Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada malam ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersyukur ibadah kita khususnya untuk tunas remaja dan pelajar sudah selesai. Jangan lupa kita akan ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.